Sebagian besar manusia mati oleh simian flu, virus yang dihasilkan ALZ-113. Ketika ALZ-113 ini dihirup oleh Franklin, serum tersebut tidak stabil di tubuh manusia. Franklin pun mati dan menyebarkan virus yang bernama simian flu, hingga menyebar dan membunuh sebagian besar umat manusia. Oke guys, kenalin namaku Hijri Friza. Terima kasih telah menonton video ini. Channel ini khusus akan membahas karakter-karakter villain yang ada di komik, di film, di animasi, di game, dan sebagainya. Kalau kalian suka banget sama karakter-karakter villain, kalian wajib like, subscribe, and share ya, biar channel ini lebih berkembang lagi guys. Oke, tanpa lama-lama sebelum kita mulai, kita intro dulu. Villain kali ini aku mau bahas tentang monyet guys. Jadi villainnya ini monyet. Kalau kalian pernah nonton trilogi Planet of the Apes, pasti kalian tahu nih karakternya. Jadi karakter ini tuh unik. Awalnya dia antihero, lama-kelamaan jadi villain. Nah, siapa sih namanya? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Koba. Trilogi film Planet of the Apes sendiri memiliki 3 film. Yang pertama Rise of the Planet of the Apes, yang kedua itu Dawn of Planet of the Apes, dan ditutup dengan Wars of the Planet of the Apes. Koba sendiri itu muncul di 2 film pertama, dan di terakhir War of the Planet of the Apes dia nggak muncul guys. Koba ini dari jenis monyet yaitu bonobo. Awal pertama sih aku ngelihatnya kayak simpanse ya, cuman kalau dilihat-lihat lagi dia itu agak beda sama simpanse. Mirip sih, cuman beda. Bulunya, terus perawakannya, bentuk tubuhnya juga mirip sama simpanse. Cuman bonobo ini agak beda, dia itu agak kerdil guys. Dan bonobo sendiri hanya ada di hutan selatan Kongo, jadi tidak akan ditemukan di tempat-tempat lain selain di hutan selatan Kongo. Penampilan Koba sendiri itu agak beda ya sama karakter-karakter kera yang lain. Dia itu wajahnya memang seperti villain ya. Jadi dia tatapannya itu dingin, menyeramkan gitu kan. Terus wajahnya juga penuh luka. Atas sebelah kirinya itu dia cacat guys. Dan sekujur tubuhnya, bulu-bulunya ada beberapa yang rontok juga. Asal-usul Koba sendiri tidak terlalu banyak diceritakan di film trilogi Planet of the Apes. Namun diceritakan di beberapa komik dan juga novel ya guys. Dia itu lahir dan dibesarkan di sebuah fasilitas penelitian primata guys. Di sana dia itu diajarin bahasa isyarat. Jadi dia berkomunikasi dengan manusia itu dengan bahasa isyarat tersebut. Memang kan IQ simpanse atau bonobo ini agak mirip dengan manusia dan juga DNA-nya juga sama, 99%. Ketika Koba beranjak dewasa, Koba ini mendapatkan banyak banget musibah guys. Yang pertama, ibunya itu dipukulin hingga tewas sama pawang hewan di tempat tersebut. Hal ini memunculkan kebencian Koba terhadap manusia untuk pertama kalinya. Setelah kematian ibunya, nasibnya ini semakin malang guys. Pendanaan fasilitas penelitian primata itu dipangkas dan dia mau nggak mau dijual di sebuah studio TV. Di studio TV dia itu bertemu kera yang bernama Milo. Milo sendiri ini bisa bahasa isyarat juga. Jadi mereka ini berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Milo dan Koba ini membintangi acara yang bernama Monkey the House dan diproduseri orang yang bernama Tommy. Cuman Tommy ini agak kasar orangnya guys. Jadi Milo sama Koba ini dipaksa untuk melakukan sebuah trik. Jika mereka gagal, Tommy ini langsung menyetrum mereka berdua. Jadi penyiksaan demi penyiksaan dialami oleh Koba dan Milo guys. Acaranya berjalan, namun ratingnya ini semakin hari semakin menurun dan membuat Tommy ini menjadi depresi guys.
Puncaknya, Milo itu pernah gigit tangan penonton yang usil di tengah-tengah acara yang sedang berjalan, guys. Otomatis hal tersebut membuat acaranya bungkus. Suatu ketika diceritakan Tommy ini sedang mabuk, dia memegang senjata tajam dan menebas wajah Koba, guys. Gak berhenti di situ aja, Tommy ini membutakan sebelah mata Koba dengan sebatang rokok. Setelah melakukan hal tersebut, Tommy ini mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kemudian Koba dan Milo kabur. Namun sayangnya mereka berdua ditangkap oleh petugas hewan. Koba dan Milo ini dipisahkan dan dipindahkan di beberapa lab hingga Koba berakhir di lab bernama Genesis. Koba pertama kalinya muncul di film Rise of the Planet of the Apes. Ketika itu Will Rodman sebagai peneliti laboratorium Genesis itu sedang mencari kera untuk subjek percobaan, guys. Ketika dia melewati depan kandang Koba, Koba ini menarik perhatian Will. Dia mengulurkan tangan dan meminta biskuit kepada Will. Will merasa Koba ini unik dibanding kera-kera yang lain. Dan Will pun memilih Koba untuk subjek penelitiannya yang bernama ALZ-113. Sebelumnya, Will ini pernah berhasil melakukan percobaan pada simpanse dengan serum ALZ-112. Namun sayang, percobaan tersebut gagal karena simpansenya kabur dan ditembak mati. Dan simpanse yang ditembak itu adalah ibu dari Caesar, pemeran utama di trilogi Planet of the Apes. Setelah Will memilih Koba, Koba pun langsung diproses dan dimasukkan ke sebuah tempat untuk dilakukan eksperimen ALZ-113. Ketika Koba dibius, Koba ini sedikit memberontak dan membuat salah satu selang di tempat tersebut lepas. Otomatis ALZ-113 terhirup oleh Franklin yang ketika itu tidak memakai masker, guys. Dan ALZ-113 pun dinyatakan berhasil. Dengan keberhasilan tersebut, CEO bernama Jacob ini mau mengetes ALZ-113 ini kepada manusia. Namun Will masih ragu, guys. Mereka berdua pun cekcok dan membuat Will mundur dari proyek tersebut. Koba adalah pengikut Caesar yang sangat loyal, guys. Koba menganggap Caesar sendiri seperti saudara. Di mata Koba, Caesar ini adalah sosok penyelamat para kera dari penyiksaan para manusia. Koba sering melindungi Caesar ketika Caesar mendapatkan sebuah masalah. Di film Dawn of the Planet of the Apes, Koba dipercaya ditunjuk menjadi mentor anaknya Caesar yang bernama Blue Eyes. Koba dan Caesar ini seperti adik kakak yang saling melindungi, guys. Lalu loyalitas Koba ini hancur ketika Caesar membantu manusia. Koba dan Caesar pertama kalinya bertemu ketika insiden penyelamatan kera di lab Genesis. Ketika itu Caesar mengambil serum ALZ-113 di rumah Will. Dan Caesar menyebarkan ALZ-113 itu ke lab yang dipenuhi oleh kera-kera laboratorium. Kemudian kawanan kera itu menghancurkan lab Genesis dan beranjak ke sebuah kebun binatang primata. Di tempat tersebut, kawanan kera ini menyebarkan ke primata-primata yang dikurung di sana, guys. Kawanan semakin besar dan Caesar memimpin mereka untuk menuju Redwood, sebuah hutan yang dilindungi di tengah kota. Namun di perjalanan banyak banget rintangan yang menghadang mereka, guys. Hingga kawanan Caesar terhenti di sebuah jembatan. Caesar mempercayakan sebagian kawanan untuk dipimpin oleh Koba dan melewati bagian atas jembatan tersebut. Sebagian yang lain melewati bagian bawah jembatan. Pertempuran besar pun tak terelakkan di tempat tersebut. Hingga banyak banget korban yang berjatuhan, guys. Puncaknya, Jacob dan helikopternya mau menembak Caesar. Namun gorila bernama Buck ini mengorbankan dirinya untuk melindungi Caesar. Dan singkat cerita, Jacob hampir mati, guys. Lalu Jacob memohon untuk diselamatkan oleh Caesar. Namun Caesar mempercayakan Koba untuk memutuskan nasib Jacob. Tanpa banyak pikir, Koba membiarkan Jacob terbunuh. Di film Dawn of the Planet of the Apes, diceritakan 10 tahun berlalu dan umat manusia ini di ujung tanduk, guys. Sebagian besar manusia mati oleh simian flu, virus yang dihasilkan ALZ-113. Ketika ALZ-113 ini dihirup oleh Franklin, serum tersebut tidak stabil di tubuh manusia. Franklin pun mati dan menyebarkan virus yang bernama simian flu, hingga menyebar dan membunuh sebagian besar umat manusia. Bisa dikatakan Koba ini ikut andil dalam memusnahkan umat manusia. Suatu ketika beberapa manusia memasuki hutan Redwood.
kelompok tersebut dikepalai oleh seseorang bernama Malcolm. Malcolm hendak menjelaskan keperluan kelompoknya memasuki hutan Redwood. Namun Caesar langsung menolak mereka dan mengusir mereka. Ketika kelompok manusia ini pergi, Caesar memerintahkan Koba untuk mengikuti mereka, guys. Koba ditemani Stone dan Gray melihat sebuah camp manusia yang masih selamat. Ketika Koba pulang, rapat besar pun terjadi, guys. Koba bersikeras untuk menyerang manusia sebelum manusia menyerang para kera duluan. Sebagian besar para kera setuju dengan usulan Koba. Namun dengan bijak, Caesar mengatakan bahwa perang akan banyak merugikan kawanan kera. Perang akan menghancurkan rumah, keluarga, beserta masa depan para kera. Agar manusia tidak menyerang mereka duluan, Caesar memimpin seluruh pasukannya untuk mendatangi camp tersebut. Caesar menegaskan para kawanan kera tak segan untuk berperang ketika manusia mengusik kedamaian para kera. Dan gertakan tersebut tidak membuahkan hasil, guys. Dreyfus sebagai pemimpin di sana bersikeras untuk menghancurkan hutan Redwood. Namun Malcolm bernegosiasi kepada Dreyfus untuk ke sana sendirian menjelaskan maksud para manusia memerlukan hutan Redwood. Dan Dreyfus pun memberikan waktu kepada Malcolm. Malcolm pergi ke hutan Redwood sendirian dan menjelaskan kepada Caesar bahwa umat manusia membutuhkan generator di bendungan Redwood untuk menyalakan energi listrik. Seiring berjalannya waktu, Caesar pun luluh dan ikut membantu umat manusia untuk menghidupkan generator yang ada di hutan Redwood. Hal tersebut membuat Koba kecewa, guys. Koba beserta Stone dan Gray menyelinap ke barak di tempat camp para manusia. Koba melihat banyak senjata yang bisa membunuh para kawanan kera dengan seketika. Ketika Koba sedang mengintai, dia dipergoki oleh dua penjaga, guys. Dengan banyak akal, Koba pun berakting seperti monyet yang bodoh. Dan Koba pun lolos dari dua penjaga tersebut. Koba mengatakan kepada Stone dan Gray bahwa Caesar harus melihat tempat ini agar Caesar tahu niat jahat para manusia, guys. Ketika Koba sampai ke hutan Redwood, Koba tersulut emosi dan mereka berdua pun berkelahi, guys. Hingga membuat Koba terluka parah. Hal tersebut membuat Koba merasa para kera akan hancur dipimpin oleh Caesar. Dan awal pengkhianatan Koba pun dimulai. Koba sekali lagi menyelinap ke barak yang dia datangi kemarin. Dia mengecoh dua penjaga dan membunuh dua penjaga tersebut ketika mereka lengah. Koba mengambil tembak salah satu penjaga tersebut dan ia bawa pulang. Koba diam-diam menyelinap ke rumah Caesar. Ia menembak Caesar dengan tembak yang ia bawa kabur. Caesar sempat melihat Koba, namun apesnya Caesar tidak sempat menyelamatkan diri. Dan Caesar pun tertembak, guys. Kemudian Koba mengatakan kepada para kera bahwa manusia telah menembak Caesar. Para kera pun tersulut emosi dan mengikuti Koba untuk berperang melawan manusia. Pertempuran besar pun terjadi, guys. Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Singkat cerita, Koba dan para kera berhasil menduduki camp manusia. Para manusia yang tak sempat kabur, ia penjarakan ke sebuah sel. Dan loyalis-loyalis Caesar, ia juga kurung ke sebuah penjara juga, guys. Kemudian Koba menyuruh Ace untuk membunuh dua manusia yang tak berdaya. Namun Ace menolak. Ace mengatakan Caesar tidak akan melakukan hal tersebut. Penolakan Ace membuat Koba emosi dan menyeret Ace dan mendorongnya hingga terjatuh. Di tempat yang lain, ternyata Caesar ini masih belum mati, guys. Dia ditemukan oleh kelompok Malcolm dan Caesar pun diobati oleh mereka. Kemudian Blue Eyes tak sengaja bertemu dengan Caesar. Caesar pun mengatakan bahwa bukan manusia yang menembaknya, melainkan Koba. Caesar dan Blue Eyes diam-diam membebaskan para loyalis Caesar. Dengan kelompok tersebut, Caesar menghadang Koba di sebuah gedung yang terbengkalai. Koba mengatakan kepada Caesar bahwa para kawanan kera telah mengikutinya untuk berperang melawan manusia. Koba pun menegaskan bahwa Caesar itu lemah. Namun Caesar membalasnya dengan mengatakan Koba lebih lemah. Caesar, weak. Koba, weaker. Hal tersebut membuat Koba tersulut emosinya dan langsung menerjang Caesar. Dengan rasa percaya diri, secara beringas Koba menghantam dan memukul Caesar hingga Caesar pun terpojok. Kemudian Caesar menendang tubuh Koba hingga mereka berdua terjungkal ke puing-puing gedung. Perut Koba pun tersayat dan membuat gerakan Koba melambat. Koba semakin beringas, dia mengambil tiang besi untuk dia jadikan senjata, guys.
Caesar mengambil barang-barang yang ada di dekatnya untuk melindungi dirinya. Dengan kekuatan Koba, Caesar agaknya kewalahan. Ketika Caesar terpojok, Caesar mengatakan bahwa Koba udah dianggapnya sebagai saudara. Dan Koba pun menjawab, Koba berperang untuk para kera. Namun Caesar pun membantah ucapan tersebut dengan mengatakan Koba bertarung untuk Koba sendiri. Ucapan tersebut semakin membuat Koba beringas dan dia tidak bisa mengontrol emosinya. Ketika Koba sedikit lengah, Caesar menendang tepat di perut Koba yang terluka. Dan Koba pun tersungkur hingga terpental jauh. Seketika sebuah ledakan terjadi guys. Dreyfus sengaja meledakkan gedung tersebut untuk membunuh para kawanan kera. Ledakan tersebut membuat tiang-tiang gedung berjatuhan, hingga membuat para kera terjebak. Seketika Caesar membantu para kera yang terjebak guys. Namun tidak dengan Koba. Tak sengaja ia menemukan sebuah tembak dan tanpa pikir panjang, Koba langsung menembakkannya kepada Caesar. Untung Caesar bisa menghindar, namun Maurice, teman seperjuangan mereka, tertembak oleh peluru Koba. Caesar pun emosi dan langsung menerjang tubuh Koba, hingga Koba hampir jatuh guys. Dan coba memanipulasi Caesar dengan mengatakan kera tidak akan membunuh kera. Caesar pun mendekat dan memegang tangan Koba guys. Dan Caesar berkata bahwa Koba tidak lagi seperti kera. Lalu Caesar melepaskan genggamannya hingga membuat Koba jatuh dan mati seketika guys. Koba memiliki kekuatan yang setara dengan Caesar. Terbukti Koba berhasil membunuh Carver, salah satu anggota kelompok Malcolm, dengan sangat cepat. Koba juga memiliki tingkat intelijensi yang tinggi guys. Ia mampu menyusun strategi bersama Stone dan Grey menyelinap di camp para manusia. Koba juga pandai dalam memanipulasi. Dia juga memiliki sifat yang kasar, bengis, kejam, dan penuh dendam terhadap manusia. Sifat-sifat tersebut terjadi karena Koba sedari kecil telah melalui penyiksaan demi penyiksaan oleh manusia. Berbeda dengan Caesar yang sedari kecil dia udah dirawat oleh Will Rodman dengan penuh kasih sayang. Oke, itu keseluruhan dari backstory Koba guys. Kera yang tersakiti dan membunuh sebagian umat manusia dengan simian flu. Untuk video selanjutnya kalian bisa request villain apa yang aku akan bahas. Tulis aja langsung di kolom komentar. Bisa dari game, bisa dari komik, animasi, superhero, dan lain sebagainya. Jangan lupa like, subscribe, and share biar channel ini semakin berkembang guys. Terima kasih guys and ciao.